ya mungkin aja bisa 30 lah. 60 saya. Dan nyicil Supra, nyicil sepeda kayak punya saya bisa lah berkali-kali. Kayaknya ini jangan dimasukkan deh. Ayo dimasukkan deh. Anda jadi pimpinan, Anda berpotensi diomongin sama stafnya. Anda sudah siap? Ya, siap. Siap. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, kita hari ini edisi yang nggak boleh sedih. Kita mau perpisahan dengan salah seorang staf humas yang sudah 3 tahun di sini, dan perpisahannya bukan karena PHK tapi karena diterima sebagai komisioner KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, bukan PPID ya, yang jelas bukan PPID. Nah, ini sudah 3 tahun nih sahabat Bawaslu kerja di sini. Kita akan coba memulai dengan pertanyaan cepat. Sejauh mana sih beliau itu bekerja dan mengingat pekerjaannya selama 3 tahun. Jangan hanya cengengesan. Ini firasat sudah nggak enak ini. Ini sudah terkenal ya di sahabat Bawaslu Jatim, namanya Mbak Royin Fauziana. Ya, halo Mas Aci. Selamat berpisah. Saya nggak kemana-mana. Nangis. Saya nangis beneran lagi. Sahabat Bawaslu, kita akan ngecek nih sejauh mana beliau itu bekerja. Kita akan ada 10 pertanyaan cepat ya, disusun tadi waktu kita makan. Oke, siap? Mbak Royin siap? Boleh minta coba. Karena saya Kita akan mengecek kecerdasannya. Ingat ya. Jangan nyengir. Jangan ngomong pengawasan, jangan ngomong wifi, jangan ngomong jaringan. Itu ya, saya nggak tahu. ya, enggak. Kita mulai. 1, full day atau full board? Full board dong. Murni atau narsum? Narsum. Paket meeting atau perjadin? Jadi Perjadin. 30% atau nginep? ya 30%. Pengikutnya anu ya. Buka apa atau Bu Eli? Dua-duanya sih gimana ini? Oh ya, dua-duanya bingung. Ya. Humas atau KPD? Bingung. Nangis. Enggak, karena semuanya di Bawaslu, di Humas saya belajar banyak, di KPID akan menjadi apa ya? Medan perjuangan baru. Aduh. Gibah atau digibahin? Gimana ya Kak? Kita kalau nggak ada orang digibahin, kalau kita sama kalian kita gibah. Oh ya, mau digibahin atau gibah sama saja. Jember atau Pamekasan? Jember lah. Oh, ingat catat Jember ya. Bonsar atau Wrestler Skincare? Ini jualan terus ini mama satu ini. Nggak cukup cari duit di mana-mana ini. Bonsar atau? Kita kan perempuan realistis Pak. Kalau saya lebih dulu jualan ya. Bonsar mungkin punya suami. Oke. Pak Rizal atau Bu Lucy? Oh, ini apa ini? Ini apa ini? Enggak, tanya. Ya Kenapa Bu Lucy lah. Dulu kan yang ngasih nilai saya Bu Lucy. Pak Rizal. Enggak, Pak Rizal cukup ente aja. Sahabat Bawaslu, ini kan pertanyaan yang biasanya di birokrasi. Kita ulas dari awal. Full day atau full board? Itu tadi full board kayaknya ya. Lupa Mas. Aduh, lupa. Kenapa kok milih full board? Ya kamu tau lah ya Kak. Kenapa? Antara 100 dan 150 aja sih sebenarnya. Aduh, 50.000 penting banget ya. Aduh. Iya, dikali 1 minggu aja berapa? Ini pertanyaan untuk birokrasi ya. Jadi sahabat Bawaslu yang bukan birokrasi, ini rumit pertanyaannya nih. Murni atau narsum? Tadi milih narsum. Wah, mental pimpinan sudah ini. Iya. Kenapa milih narsum? Lagi-lagi angkanya lebih banyak ya. Paket meeting atau perjadin? Perjadin tadi. Iya. Kenapa, Pak? Perjadin. Angkanya lebih banyak. Ngomongin angka lebih banyak juga. Aduh. Ini gimana? Saya disuruh jujur kan? Iya, disuruh jujur. Dan biar semuanya juga tahu gitu kan. Tapi perjadin sama paket meeting itu berpotensi mengumpulkan lemak.
Benar nggak? Enggak. Ada orang yang dulunya kurus. Kalau paket meeting itu memang berpotensi, tapi kalau perjadin itu kan kita jalan, Pak. Oh, Membakar lemak, Pak. Membakar lemak. Apalagi kalau jalannya naik sepeda kayak Mbak Krisna. Perjadin. Tapi berpotensi juga ya paket meeting nih. Ada orang dulu kurus tiba-tiba lemak karena isinya paket meeting. Ya itu yang tahu Pak Kabak administrasi ya kalau nggak salah. Pak Adibai Adibai tahu banget tuh siapa yang gemuk karena paket meeting. 30% atau nginep. Nah, ini juga rahasia penting ini 30%. Iya. Bu Royin tadi 100%, 10%-nya genangan. Iya. Bukan gimana itu Pak kalau Haji? Hujan itu 70% kenangan, 30% kalau tidak nginep. Iya. Itu kata-kata penting itu. Itu kata-kata penting itu. 30% Mas Tangguh sudah menghitung 30% dikali setahun itu bisa berpotensi dapat 90 juta. Tapi ini nggak mungkin ya. Tapi nggak mungkin lah Kak, itu sangat tidak rasional. Bu Kabak atau Bu Eli? Kenapa Anda milih dua-duanya? Anda kan sering ngomongin Bu Kabak. Mana ada? Oh. Itu kan Anda Bapak. Ada loh bukti videonya. Saya juga punya banyak video. Anda pakai kerudung mirip Bu Kabak. Bukan, itu bukan mirip. Gimana? Itu kan Anda waktu kenapa kita harus buat takut? konten ya? Enggak. Anda sudah terbebas dari tekanan Kabak. Tapi itu memang yang sebenarnya kita bukan untuk menyindir ya, kita waktu itu buat konten karena sudah tidak ada properti lagi, ya udah seperti itu adanya. Konten apa waktu itu ya? Konten Visi misi. Visi misi boya. Iya karena lagi viral ya kalau tidak salah, dan Anda pakai kostum kayak Bu Kabak atau Bu Eli. Anda lebih sayang mana? Ya sayang semua Kak, cuman kalau ngomong lebih ya mungkin jujur li kayak anak langsung. kata-kata yang dibenci Mas Tangguh itu ya. Jujur li nggak apa-apa biar Mas Tangguh pegel sebel kalau ngelihat orang bilang jujur li gitu kan. Literally anak Tangsel. Gue mana Tangsel. Jujur li sih Bu Eli ya, karena kan sudah enggak nangis sih. Ya, karena sudah berapa tahun saya bersama beliau, saya banyak belajar dari beliau. Wow. Tapi Anda tidak secerdas Bu Eli loh. Iya memang. Gimana ya? Memang. Gimana ya biar bisa cerdas seperti beliau? Ente sudah duplikatnya Bu Eli tapi Anda tidak cerdas. Harus diakui itu, Pak. Iya, saya mengakui, makanya. Ente cerdas dalam hal lain tapi nggak sepintar Bu Eli. Iyalah, kan saya memang bukan Bu Eli, Pak. Iya, harus menjadi diri pribadi yang luar biasa. Mau nangis nggak? Nangis lu aku. Enggak, humas atau KPID? Jangan diplomat. Ini komisioner Anda diplomatis. Ya enggak, kalau memilih ya harus memilih KPID kan, karena di humas sepertinya ditinggal kita ketahuan kalau dia memang nggak seneng di humas. Bukan nggak seneng Kak, cuman memang sudah takdir kali ya harus pindah ke KPID. Tapi kalau Anda tidak daftar kan nggak jadi takdir. Iya. Iya. KPID sekarang sudah mulai tahun 2021 Anda di KPID. Anda mau melakukan 2022 apa? Kak. 2022. Iya, karena kan sekarang aja belum dilantik. Belum dilantik tapi SK-nya sudah turun. Tapi belum sekolah. Belum sekolah. Bentar lagi. Nanti SK-nya disekolahin biar tambah pinter ya Mas. Iya, kira-kira aku harus belajar ke siapa ya untuk meminterkan SK ini ya? Pak Ubed, Makassar. Tanggal 1 nggak bahagia banget. Dirampok sama Bang Anda tiap hari. Terbuktikan siapa yang ngajak kita gibah. Waduh. Kena lagi kita. Gibah atau gibahin? Digibahin. Anda kalau saya pengen tahu nih, kalau Anda bikin pengakuan dosa, siapa orang yang paling sering Anda gibahin? Kamu, Kak. Aku? Iya, Kak. Kenapa? Karena setiap saya di sudut manapun di kantor ini, semua orang mesti tanya, Aci itu gimana sih? Gitu, Kak. Masih nggak satu orangnya. Iya. Nggak, selain saya, serius nih, siapa yang sering digibahin? Anda ingin meminta maaf ke siapa? Kalau meminta maaf mungkin ya ke semuanya lah Kak. Kita di sini 3 tahun, kurang lebih 3 tahun pasti secara sengaja atau tidak sengaja nangis, pernah melukai hati atau enggak. Yang paling Anda merasa banyak dosanya ke siapa nih kalau di Bawaslu nih?
Iya, enggak Kak, karena saya perasaan biasa aja gitu loh, nggak pernah punya problem dengan siapapun. Anda jadi pimpinan, Anda berpotensi diomongin sama stafnya. Anda sudah siap? Ya siap. Siap. Karena ya gimana? Ya gimana? Gimana kita kan nggak boleh baper sih, diomongin ya udahlah biasa aja gitu kan. Anda Dan juga terima kasih sudah mengurangi dosa saya. Oh gitu. Anda berpotensi nggak bilang bacot ke stafnya? Marah-marah. Itu boleh ya? Iya. Sebenarnya kekerasan dalam bentuk apapun nggak boleh, kekerasan verbal. Iya, kekerasan verbal. Ya. Paling misalkan kalau Anda marah. Semoga aja selama saya 3 tahun di sini bisa belajar banyak kepada pimpinan-pimpinan kita yang ada di sini, gitu kan. Dijilat-jilat. Enggak lah. Kita kerja Pak, bukan menjilat Siapa Pak. inspirator paling utama kalau di Bawaslu nih? Ya mungkin karena Mbak Eli ya, mungkin karena saya seringnya bersinggungan dengan beliau. Cuman tidak menutup kemungkinan dan memang iya pimpinan lain juga menjadi inspirator bagi Pak Kasik luar kami. biasa Pak Sabni itu. Wah, arahannya juga luar biasa. Baru tadi pagi saya dikasih arahan sama beliau. Iya, luar biasa. Pak Sabni top. Selanjutnya Jember atau Pamekasan? Ya Jember, ya Jember. Anda ke TV-nya mana? Jember dong. Anda potensial nggak balik lagi ke Bawaslu? Kalau Anda pengen seperti Bu Eli, kemungkinan balik lagi ya. Jangan ngangguk-ngangguk. Tapi kan ini Royin Pak, bukan Bu Eli Pak. Ya enggak, kemungkinan balik. Ya nggak apa-apa kalau memang ditakdirkan balik, ente tunggu aku di sini. Aduh, jadi total setah kita Pak, udah remuk aku ndas sih Pak. Setiap hari aku selalu Pak dikutus ndasku Pak, tiap hari Pak. Tiada hari tambah dikitus ndasku Pak. Nah, berarti kalau Jember ya? Ya. Berarti terancam gimana, dong Kak? posisinya Pak Roni sama Bu Devi. Kenapa harus Kalau Anda ya enggak lah. berat ya pertanyaannya. Kalau di Pamekasan ada Pak Ubed yang terancam posisinya. Terus ada Enggak lah, itu masih jauh. SID yang terbaik. Itu masih jauh Kak. Masih jauh. Bisa aja dua periode lagi gitu kan. Mereka setelah 2 periode kan nggak bisa daftar. Oke. Sampai ambil alih. Cuman kan kita nggak tahu Jalan 3 takdir tahun lah. 5 tahun lagi mau Tiba-tiba kemana. berubah, banyak cicilan. Oh, ini yang bagus nih Bawaslu. Atau gimana nih? Gak boleh sarkas dong, gak boleh sarkas. Gimana? Apanya? Enggak, tiba-tiba ente tetap mau di KPD atau balik? Kalau pengen naluri. Kak, please, kita dilantik aja belum, Oh, Kak? iya gak apa-apa. Kan sekarang lagi rame orang ditanya 2024 mau nyalon apa enggak gitu kan? Iya. Karena kalau nyalon kita memang butuh ini ya, waktu persiapan ya. Ini di KPID aja kita belum dilantik. Waduh. Saya aja masih bingung mau ngapain. Loh, jangan begitu dong, itu dipercaya. Ya iya, masih proses belajar, Kak. Waduh. Oke. Jangan belajar terus, kalau belajar terus ya mending sekolah daring. Jangan sarkas ya. Aduh, bonsar atau reseller skincare? Reseller skincare, Kak. Ente masih kurang ya anunya, merasa kurang terus urusan amunisi ya? Bukan Anda sudah kurang kerja, ya. beli tanah, duitnya Amin, puluhan amin, ya juta. Allah, amin, ya Allah. Dikasih tahu, kan kata Pak Rijal, Pak, aku hanya belasan Jis duitku, roh ini ku puluhan juta. Aduh, langsung aku, Pak, aku langsung merasa inferior, Pak. Enggak. Kita paling banyak bertahan 400.000 Pak. Itu hoax, Pak. Sama aja, Pak. Kita cicilan juga banyak. Oh iya. Artinya Anda meskipun kerja tetap dikerja di ruang publik the bisnis ya. Karena menurut saya kalau cari uang itu ya di bisnis, Kak. Kalau pasti mau ngomong ini pengabdian. Ya enggak juga kalau jadi Anda kalau ingin mengabdi jaga masjid, lebih ngabdi, ikhlas beramal. sudah ada Pak Roy. Nggak jadi nangis. Pak Rijal atau Bu Lucy? Yang terakhir nih tadi Anda pilih Bu Lucy. Kenapa dengan Pak Rijal Anda? Nggak apa-apa loh. Karena kan yang atasan saya waktu itu Bu Lucy. Oh iya, Lord terbaik Bu Lucy. Kan? Cuman Mas Rizal itu juga baik. Dia paling care sama teman-temannya, apalagi kan sama ente kalau ente butuh uang. Iya, saya sering dipinjami dan sering ditekan sama Pak Rijal. Kelihatan kayak buruh banget saya, Pak, di depan Pak Rijal, Pak. Iya. Apa kalau mau tanya nih secara umum nih, apa yang paling dikenang dari Bawaslu? Jangan nangis.
Anda ini saya tuan rumahnya saya Pak. Saya masuk di sini jangan. Apa yang paling Apa yang paling dikenang ya? Mungkin keseruan kita, kekeluargaan kita. Jadi kayak itu kalau sama kalian sama teman-teman itu udah nggak batal wudhu aja gitu loh. Nggak pengen aja. Yang paling dipelajari kalau di Bawaslu apa? Apa ya kak? Apa? Karena- Nggak ada. Ya banyak kak. Ya apa? Yang Banyak dipelajari jangan jadi banyak. politisi Anda. Apa? Ini yang Birokrasinya misalkan atau kepemimpinan komisioner atau gimana? semuanya kak. Oh, luar biasa ya. Kalau dari Pak Amin nih, apa yang paling bisa dipelajari dari Pak Amin? Pak Amin itu Penyabar. iya pak, mau forum sepanas apapun dia selalu jadi pendingin. Wah. Aduh bapak saya banget deh. Aduh mau nangis, gelaring mata. Angkat saya jadi anakmu bapak. Waduh, kemarin ketemu Pak Iwan nangis. Nah kalau Pak Iwan ini beda lagi pak, dia Penyabar. itu penyabar, bawaannya itu teduh banget gitu kan. Nah kemarin itu padahal belum dikasih wejangan saya sudah terenyuh gitu. Lihat wajahnya. Aduh, mataku jatuh. Sabar kak, saya tetap bahagia kak, sabar. Iya, selalu. Terus Kalau Bu Eka nih ya, Bu Eka ini urusan ketegasannya. terbaik. Dia Bu Eka emang terbaik. iya, mungkin kalau bukan Bu Eka yang mencanangkan untuk ramah kantor ramah perempuan. Yang sering Anda tidur di dalamnya, Bu Eka ini salah satu orang Ya, yang nggak sering pernah. tidur di ruang laktasi. Tidur di ruang laktasi minta Saya kuncinya. Ya. punya bukti otentik loh ya. Nggak pernah. Yang sering bikin kusut ruang laktasi. Ya. Jangan fitnah. Terus Bu Eka, Pak Pur pinter ya. Pak Pur itu pinter Pak. Luar biasa Pak Pur. Saya kalau dikasih kesempatan akan belajar ke beliau Pak. Anda bisa menggantikan Pak Abda. Pak Abda setiap hari belajar loh. Ya masa saya jadi sopirnya Pak Pur Mas. Iya nggak apa-apa kan pengen pinter kayak Pak Abda. Tapi kan nggak harus jadi supir juga. Sekarang kuliah di Pak Umaha. Pur nanti saya ditentirin ya. Lembaga bantuan hukum kalau kena kasus. DKPP nggak ada, tapi Satpol PP hati-hati loh. Alhamdulillah. DKPP nggak ada. Terus apa lagi? Ada satu lagi Pak Aang. Oh, yang minta sangu Anda tadi. Oh iya. Ini yang paling keren juga nih. Apa yang Pak Ang paling ini Anda keren ya. inspirasinya dari Pak Ang? Pak Ang itu bisa kadang kalau di forum sangat tegas banget begitu keluar forum. Lucu ya lucu ternyata. ya, iya. Saya ingat momen ketika Pak Saidi dikasih tai lalat, Pak. Biar tambah manis katanya wajahnya. Ada satu lagi Abah Toto. Kita juga belajar Iya, banyak iya, sama iya. beliau. Semoga Semangatnya itu astagfirullahaladzim sekali. Sering ibadah juga ya di musola ya. Iya, semoga Ibadahnya. kita bisa ketularan ya kak. Ya, semoga terkabul hajatnya. Oh iya, semoga Bapak Toto terkabul hajatnya, diberi kelancaran, amin. Dan beliau sangat luar biasa. Beliau hanya marah kalau di forum. Habis itu kalau naik Merdeka. wis turun di luar beliau sangat kebapaan sekali ya. Weli. Apa yang Anda pelajari dari Bu Eli? Jangan lagi. Enggak. Beliau yang bukan hanya sosok kordif bagi saya, cuman kadang menjadi ibu, kakak, teman curhat, sahabat, komplit deh. Oke. Yang tidak disukai dari semua pimpinan apa? Masa Anda suka semua bohong? Ya marah-marahnya lah kak, gitu kan. Kadang mereka marah-marah sayang loh. iya sih. Nah, iya. Cuman perasaan kita nggak pernah ngambil hati sih kak, kita ya kadang tertekan sih ya. Enggak, aku enggak tertekan, aku Mana happy. ada. Wajahmu Di loh, bawah wajah-wajah naungan Bu tertekan. Eli aku happy. Enggak, yang paling enggak disukai apa? Yang membuat selama 3 tahun nih, yang paling dikenang apa yang paling enggak disukai? Nggak ada ya kak, karena ketika ada yang nggak disukai sudah aku buang dari otak, jadi aku lupa kak, gimana dong. Aduh, nggak bisa membenci ya, Re. Iya. Senang nggak? Tapi memang serius kak, nggak ada kenangan buruk atau hal yang masih ada di kebencian yang masih ada di hati itu Nggak nggak dibawa ada. ke KPID ya? Termasuk sering digibahin sama kamu itu juga nggak ada. Enggak, aku nggak pernah gibahin Masa? kayaknya. Enggak ya. Ilmu yang ingin dibawa nih dari Bawaslu kemudian yang ingin diduplikasi ke KPID apa? Nah ini kak, karena ini ya teman-teman atau
di circle kita aja masih ada orang yang nggak bisa bedakan antara KPID dan KI. Padahal itu jauh banget kan. Itu Circle jauh kita banget. loh Pak yang udah berpendidikan S1, S2 gitu kan Pak. Apalagi masyarakat umum. Jadi mungkin yang perlu saya adopsi adalah ketika dulu awal-awal ada Bawaslu, masyarakat pun nggak tahu Bawaslu itu apa kan. Bawaslu itu KPU ya Mbak kan. Pasti Anda juga sering dikasih pertanyaan seperti itu kan. Banwaslu gitu ya. Bawaslu itu apanya KPU Mbak. Jadi Gitu banyak ya. orang yang nggak kenal Bawaslu. Sampai akhirnya kita selama 3 tahun berada kebetulan kita di Humas ya Iya, Kak. aku di keuangan dulu. Jadi kerjaanku sebulan garis Pak, menggaris. Iya. Itu susah itu Pak. Ini balik lagi nggak? Nanti aku Bawaslu. lupa Kak. Iya, Oke. diganggu. Gak fokus. Ya, lanjut. Iya, jadi mungkin nanti di KPID kita akan ini ya mensosialisasikan KPID itu bagaimana, apa sih yang ada di KPID, terus ketika ada konten yang tidak sehat di televisi atau radio kita lapornya kemana ya, ke KPID. Wow. Kak sudah mulai promosi KPID ya? Anda senang ya meninggalkan Humas ya? Ya, sedih lah, boleh Kak, ya, tapi pura-pura ada sedih. Meninggalkan teka. Kayaknya porsi perempuan di KPID banyak ya? Banyak Yang Kak, 3. kalau sekarang itu 3 dari 7 orang. Di sana sudah ada ruang laktasi. Enak tuh buat tempat tidur tuh. Belum tahu, nggak boleh. Ada lagi Pak Kasek. Apa yang Anda pelajari dari Pak Kasek? Dia tertib administratif Kak, bagus banget kalau untuk di lembaga birokrasi ya, karena tidak melewatkan sedetail itu untuk luar biasa. Bu Lucy gimana Bu Lucy menurut Baroy? keceriaannya ya. Lincah juga. Lincah. Jarang loh beliau selincah itu ya. Jarang-jarang kan kabak yang seperti itu. Atau karena memang bulu sih kabak pertama bagi kita ya, sebelumnya kan kita nggak pernah punya kabak. Masa nggak pernah punya kabak? Nggak pernah kan Kak? Lah kita langsung ke Pak Kasek ya dulu ya. Iya, Kasubag. Kasubag Kasubag itu langsung. Abah, iya. Abah terbaik. Abah dulu tapi nggak bareng sama kita. Sekarang aja yang sering pengen deket-deket kita ya. Apa nih kata-kata yang kemudian ingin diucapkan nih oleh Mbak Roy ini? Jangan Tentunya nangis. enggak. Oh. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk rasa keluarga selama ini, rasa kekeluargaan yang sangat erat ya bagi kami yang ada di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Mulai dari pimpinan yang selalu mengajari kita untuk lebih baik, mulai dari teman-teman yang juga asik untuk diajak gibah tentunya. Saya pendengar yang baik. Dan minta maaf, dan saya mengucapkan maaf kalau ada salah, baik itu disengaja atau nggak sengaja. Nggak lah Kak, saya lu nggak pernah jahat sama kamu kan Kak. Iya. Itu aja barangkali sahabat Bawaslu ini, kalau ini podcastnya ini sebelum beliau pindah ya. Belum nggak harus parkour kan, kalau ngundang Anda sekarang kan pakai parkour Pak. Nggak apa-apa lah, cukup japri aja. Japri aja langsung ke Cuman sini, tetep atau kalau kita di rumah sedang kalau di butuh rumah apa? sekalian kelaparan, Januari ke masa kantor kering. aja. Januari Iya. itu masa kering. Sama aja Kak, Sama malah di aja ya. KPID juga nggak ada uang. Tapi komisioner jangan sampai bilang begitu. Komisioner harus selalu ada untuk semua ya. Gitu ya, yang berhak. Ya kita doa lah. Cik, gitu. Minta ke Pak Rohim, jangan minta ke saya, Pak. Gimana? Itu aja barangkali sahabat Bawaslu. Semoga nanti dari sahabat Bawaslu juga ada yang jadi komisioner ya. Amin. Jadi apa kalau komisaris bisa kan ya, komisaris Abizar kan butuh komisaris kayaknya. Abizar. Sudah ada direkturnya itu Direktur Abizar. dan komisaris. Semoga naik terus jabatannya dan jadi komisioner adalah dia yang punya hak untuk benar terus ya. Kalau salah berarti kembali ke pasal 1. Jadi Komisioner kebenaran selalu hanya milik komisioner dan Tuhan. Ya. Kalau komisioner salah kembali ke pasal 1. Komisioner selalu benar. Itu aja sahabat Bawaslu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijemput travel aku tuh.